Siapkan 2 buah pare, belah jadi 2 parenya, kemudian iris tipis. Kemudian cuci bersih di air yang mengalir. Siapkan 2 buah tahu, kemudian potong kotak-kotak kecil seperti ini. Bumbu yang diperlukan: bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai hijau, cabai keriting, dan juga daun salam, lengkuas. Aku potong-potong menyerang seperti ini, sebagian cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Panaskan minyak goreng terlebih dahulu, kemudian goreng tahu sampai matang. Jika sudah matang, bisa langsung diangkat tahunya. Tumis bumbu halusnya, kemudian masukkan potongan cabai keriting dan juga cabai hijaunya. Tumis-tumis sampai bumbunya ini matang dan mengeluarkan aroma wangi. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek, daun salam, aduk-aduk kembali dan masak sampai bumbunya matang. Jika bumbunya sudah matang, bisa langsung dimasukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Langsung diaduk-aduk saja agar tahu dan bumbunya ini tercampur merata. Kemudian masukkan parenya. Tambahkan sedikit air agar parenya ini cepat matang. Masukkan garam, kaldu bubuk, setengah sendok teh gula putih. Kemudian aduk-aduk dan jangan lupa dikoreksi rasa. Tidak perlu memasak terlalu lama parenya ini agar tidak pahit ya teman-teman. Nah, ini dia tumis pare tahunya sudah siap untuk dihidangkan. Siapkan ayam yang sudah direbus. Siapkan tahu putih yang sudah dipotong. Bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri sangrai, dan juga garam. Tumis bumbu halusnya. Masukkan lengkuas yang sudah digeprek. Masukkan air secukupnya. Masak airnya ini sampai mendidih. Kemudian baru masukkan ayam yang sudah direbus. Masukkan pula tahu putihnya. Tambahkan kunyit bubuk. Aduk-aduk. Setengah sendok teh gula putih. Kaldu ayam. Aduk-aduk kembali. Masak sampai airnya ini sedikit asat. Kemudian baru masukkan santan kentalnya. Jangan lupa dites rasa. Nah, ini udah matang, udah siap untuk dihidangkan. Siapkan 2 buah kotak tahu putih. Bumbu yang perlu dihaluskan: 5 siung bawang putih, 2 batang daun bawang. Potong iris tipis-tipis daun bawangnya. 1 butir telur ayam. Masukkan 2 buah tahu putihnya ke dalam wadah yang besar. Lumatkan tahunya menggunakan sendok atau bisa memakai ulekan. Nah, ini tahunya udah hancur, udah lumat. Aku masukkan bawang putih yang sudah diulek halus tadi. Masukkan pula daun bawang yang sudah dipotong kecil-kecil tadi. Aduk-aduk sampai semua tercampur. Masukkan kaldu ayam, garam, lada bubuk, telur yang sudah dikocok lepas masukkan juga. Aduk-aduk sampai semua bahannya ini benar-benar tercampur merata. Tambahkan 1 sendok tepung serbaguna.
Aduk kembali ya teman-teman. Kemudian bentuk adonan ini bulat-bulat. Nah seperti ini ya teman-teman kalau sudah dibulatin. Kemudian goreng sampai kuning kecoklatan ya. Goreng di api sedang cenderung kecil. Nah ini menurut aku udah matang, udah golden brown. Jadi aku mau angkat dan tiriskan. Nah ini tuh udah siap untuk dihidangkan, rasanya enak, gurih sekali. Siapkan teri ukuran sedang, cuci bersih terinya. Bumbu yang perlu dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit dan juga cabai keriting. Dan juga 2 buah tomat, aku pakai tomat yang ukuran sedang. Goreng terlebih dahulu teri yang sudah dicuci tadi. Goreng teri sampai matang dan juga kering. Jika sudah matang bisa angkat dan tiriskan. Goreng terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya. Kemudian baru masukkan cabai rawit dan juga cabai keritingnya. Goreng sampai bumbunya ini matang. Jika bawang merah, bawang putih, cabai keriting dan juga cabai rawitnya ini matang, bisa langsung angkat dan tiriskan. Masih di minyak yang sama, masukkan 2 buah tomat ukuran sedang yang sudah dipotong kecil-kecil. Masak tomat hingga layu dan matang. Nah ini menurut aku tomatnya udah matang, jadi aku mau angkat. Nah ini dia bumbu-bumbu yang sudah aku goreng tadi. Agar mudah untuk proses menguleknya, jadi aku tambahkan garam dan juga kaldu jamur. Nah ini dia bumbunya yang sudah aku ulek tadi. Ini tuh sengaja ya teman-teman, tidak aku ulek halus, aku maunya yang kasar. Lanjut, kemudian aku nyalakan api kompornya lagi. Masak kembali bumbu yang sudah diulek. Masukkan teri yang sudah digoreng kering. Nah ini menurut aku sambal terinya udah matang, jadi aku mau langsung angkat. Sambal terinya udah siap, udah matang. Ini tuh rasanya enak banget. Sambal terinya ini enak banget dimakan dengan nasi hangat. Pokoknya recommended ya teman-teman. Sekian teman-teman video dari aku hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.